Bismillahirrahmanirrahim. Hasrun utawi kila fasal. Wa yuksamu lan dentum apa al-malul fai'i bondo fe ala khamsi firaqin ing atase 5 pira-pira dung-dungan. Niki minggu lalu kita mengenal harta. Kemarin ada namanya harta salab, kemudian ada harta ghanimah, dan ini yang ketiga ada harta fai, harta fai. Niki salab niku ini harta yang melekat pada tubuhnya musuh, maka ini yang berhak mendapatkan orang yang berhasil membunuh musuh. Kemudian yang berikutnya adalah harta ghanimah. Harta ghanimah itu adalah selesai perang atau hasil harta setelah terjadi peperangan. Ya, ketika perang maka harta yang tertinggal maka dari orang kafir, maka itu masuk kategori ghanimah. Kemudian yang berikutnya adalah harta fai atau fai. Harta fai itu huwa ma akhadha minal kufari min ghairi qitalin, yakni harta yang diambil dari orang kafir dengan tanpa peperangan. Nah, wong kafir gak ada perang nyerah, niku bondone wong kafir itu menjadi harta fai. Harta fai. Au ba'da intihail harbi bil kulliyati, atau setelah perang usai. Jadi kalau harta perang usai wis rampasan dibagi, maka ada sisa lagi harta yang tidak ada di medan, mungkin di tempat negerinya, maka harta itu menjadi harta fai. Ini dibagi menjadi 5 bagian. Sama kemarin, harta ghanimah dibagi 5 bagian. Minggu lalu yang 3/5 untuk yang berkuda, 1/5 untuk yang pasukan jalan kaki, 1/5-nya dibagi 5. Ya. Yang pertama adalah untuk Nabi, yang kedua untuk keluarganya, kemudian yang ketiga adalah untuk orang anak-anak yatim, yang keempat orang-orang miskin, yang kelima musafir. Jadi kemarin proporsinya seperti itu. Kemudian untuk harta fai ini ala khamsi firaqin. Jadi dibagi menjadi sama, dibagi 5, tapi nanti proporsinya beda. Yusrafu khamsuhu alama yusrafu alaihim khumusul ghanimah. Yang 1/5 itu adalah yang kemarin dijelaskan, yakni untuk Allah. Untuk Allah berarti 1/5 ya dibagi 5 untuk Nabi, untuk keluarganya, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, dan ibnu sabil atau musafir. Ini 1/5 untuk ini sama seperti ghanimah. Sama seperti ghanimah. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah berfirman, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil. Al-Hasyr ayat 7. Dalilnya langsung ayat Quran. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Rasulnya dari harta fai, dari satu negeri yang takluk
kepada orang Islam, maka harta ini adalah milik Allah, bagian Gusti Allah. Ya, bagian Gusti Allah dibagikan untuk siapa? Lirrasuli, untuk utusannya Allah, lidil kurba, untuk kerabatnya Nabi. Ini pun diselasno kerabatnya Nabi, Bani Hashim dan Banu Muthalib. Nggih. Kula mboten anu nggih, Pak Lawi oleh ora mboten, kula mboten bahas niku. Pokoke Bani Hashim kali Bani Muthalib. Pun niku ngoten. Niku kerabatnya Nabi, kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan atau musafir. Al-Hasyr ayat 7. Wa hadhil ayah mutlaqun lima lam yuzkar fiha at-tahmis. Fahamalat ala ayatil ghalimati al mufidati bitahmis. Jadi ayat ini mutlak, jadi tidak disebutkan yang lain, sehingga ayat ini mutlak, semua ghanimah maupun faid itu pembagiannya adalah seperti itu. Tetapi di ayat ini tidak disebutkan bahwa untuk Allah itu 1/5, tidak disebutkan di ayat ini. Tetapi maksudnya walaupun tidak disebutkan 1/5 adalah emang pembagiannya seperti itu. Apa yang memperkuat? Qala sallallahu alaihi wasallam, dalil yang memperkuat adalah sabdanya Nabi, mali mimma afa Allah illal khumus. Tidak ada bagiku dari harta fai yang diberikan oleh Allah kecuali 1/5 saja. Ini dalilnya. Di ayat tadi tidak dijelaskan secara spesifik bahwa harta itu untuk Allah, untuk utusan Allah, untuk kerabat, orang yatim, miskin, dan ibnu sabil. Tetapi prakteknya Nabi menyampaikan bahwa tidak ada bagiku dari harta fai yang diberikan oleh Allah kepada kami kecuali hanya 1/5 saja. Niki wal khumusu mardudun fikum, kemudian yang sisanya itu diserahkan fikum, kepada kalian. Sisane berarti 4/5. 4/5 apa? Yusrafu fi masalihikum, maksudnya dikembalikan kepada kalian adalah supaya dikelola untuk kebaikan kalian. Yang 4/5 dikelola untuk kebaikan kalian. Iku ngoten. Wa dzalika ba'da wafati sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang terjadi, prakteknya seperti itu. 1/5 untuk tadi, yang sisanya adalah untuk kemaslahatan umat. Demikian dilakukan sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sampai wafatnya Rasulullah. Jadi bagian 1/5 berarti sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, proporsinya itu. Wal muradu bil khumusi khamsul khumus kama ulimat. Jadi yang dimaksud 1/5 itu adalah 1/5 dari 1/5 untuk Rasul, sebagaimana yang sudah dijelaskan di depan. Okay. Wa yuta arba'atul akhmasihi lil muqatilati wa fi masalihil muslimin. Niki Pak. Dan diberikan 4/5 itu untuk siapa? Maksudnya kemaslahatan umat Islam untuk siapa? Lil muqatilati, untuk pasukan. Prioritas
penggunaan yang 4/5 adalah untuk pasukan. Wa fi masalihil muslimin, dan untuk kemaslahatan umat Islam. Prioritas tetap pada pasukan. Lil muqatilati maknanya wahum al jundul muqta'una li rasdil aduwi. Ini prioritas tadi. Yang pertama adalah pasukan yang senantiasa berjaga-jaga untuk menghadang musuh. Ini Pak. Wa himayatis sahuri. Dan niki yang musuh yang pasukan pengintai yang menjaga perbatasan umat Islam, itu yang menjadi prioritas. Kemudian yang kedua adalah pasukan pelindung. Jadi ada pasukan yang tugasnya ofensif, ada yang tugasnya defensif. Nah, ini padha Pak, mbiyen ngoten Pak, ada yang ofensif, ada yang defensif. Wal muta'ahhibuna daiman lil jihadi. Yang ketiga itu adalah pasukan yang siap sedia kapan saja untuk diberangkatkan ke medan perang. Pasukan infanteri apa ngono jenenge. Cadangan, wis pokoke yang cadangan yang siap untuk tempur anytime. Jadi prioritasnya 4/5 tadi untuk orang-orang itu. Niki wa fi masalihil muslimin, dan juga untuk maslahat umat Islam. Li annaha kanat tu'talahu sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa kana yusrafuha fi ma dzakara. Karena itu untuk kemaslahatan umat Islam, maka dari itu sebagian juga diberikan kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ketika beliau masih hidup. Artinya tadi 1/5 itu khusus untuk Nabi, ya. Tapi ada sebagian dari 4/5 itu juga diberikan kepada Nabi. Artinya apa? Untuk kemaslahatan umat. Dan ini sing menjadi dalil Pak, ustadz kiai oleh dibayar. Kalau sampai ini, tapi bayarannya ustadz kiai buat asli nih, bukan menarik dari santri. Jadi asli nih ngono. Tapi ini duit kok nima. Atau kalau nak saniki mestine ya duit donatur, bukan dari santri. Iku ngoten. Lah nek santri yo napa nggih oleh ngoten mawon. Kula mboten terus nggih. Pokoke Yesus pokoke ngoten mawon. Sing penting ora berlebihan. Itu aja. Nggih. Niki dalil riwayat Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu anhu kanat amwalu Bani Nadhir mimma afa Allah ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam mimma lam yujiful muslimuna alaihi bi khailin wala rikabin. Fakana di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassah wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqatan sanatihi. Tsumma yaj'alu ma baqa fisilahi wal qura'i muddatan fi sabilillah. Ini dari Umar radhiyallahu anhu berkata, dulu harta Bani Nadir yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebagai harta faik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku mimma lam yujifal muslimuna alaihi bi khailin wala rikabin minal ijab wa isra'i fis sair. Jadi diperuntukkan harta itu adalah untuk orang-orang yang siap sedia untuk bertempur. Ini ku pasukan, 3 pasukan tadi, pasukan pengintai atau pasukan yang ofensif, pasukan yang defensif, dan juga pasukan cadangan. Semua pasukan ini mendapatkan bagian dari harta faik tadi. Itu maksud. Warikabul ibilu termasuk niki
bi khailin wala rikabin. Iki termasuk di dalamnya itu pasukan berkuda maupun pasukan yang menaiki unta. Jadi semua mbuh infanteri, mbuh kavaleri, mbuh apa lah pokoknya istilahnya, artinya semua pasukan muslim yang siap bertempur menghadapi musuh-musuhnya Gusti Allah itu yang mendapatkan prioritas bagian. Niku ngoten. Kemudian ini wal makna niki wau bi khalin wala rikawin. Fa kana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah. Wa kana yunfiqu, demikian juga harta itu sebagian diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus yang digunakan untuk memberikan nafkah pada keluarga beliau untuk nafkah tahunan. Tsumajajal mabakia, kemudian sisanya digunakan untuk fisilahi wal qurai, untuk perlengkapan perang termasuk senjata, ya, senjata pedang, wal qurai termasuk juga al khailil lati ta'dadu lil jihad, atau kuda yang disiapkan untuk jihad. Iddatan fisabilillah, yang dipersiapkan untuk jihad. Jadi 4/5 itu digunakan untuk ini. Sebagian juga untuk Kanjeng Nabi, sebagian untuk pasukan, dan sebagian digunakan untuk perlengkapan perang. Nyiapno senjatane, nyiapno kendaraane. Biyen ngono. Saiki yo kena ditukokne tank, kena ditukokno apa kuwi jenenge rudal. Ngono lah saiki umpama niki umpama ngoten. Niku ngoten. Niku termasuk yang 4/5-nya. Niki keterangan niki berikutnya adalah keterangan dari niki Syekh Mustafa yang ngarang kitab ini, doktor di Al-Azhar Mesir. Beliau mengatakan termasuk memberikan nafkah kepada pasukan. Untuk siapa pasukan? Mayyamutu minal mujahidin alladzina sabaqu dzakaruhum. Termasuk juga bukan hanya untuk pasukan. Ternyata menurut Syekh niki Mustafa ala usra mayyamutu minal mujahidin alladzina sabaqa dzakaruhum, termasuk digunakan untuk memberi nafkah kepada keluarga mujahid yang meninggal di peperangan. Jadi keluarganya para mujahid yang sudah mendahului di dalam perang itu semua ditanggung dari harta ini, harta wae. Wa yusammunal murtazaqati, dan dinamakan sebagai pasukan yang apa ya, wa yusammunal murtazaqati niku nak kula artene pensiunan. Jadi uang dari faid tadi digunakan untuk ngopeni keluarga yang ditinggal mati ketika berjuang sebagai dana pensiun mereka. Veteran. Walau fi ghairi qitalin, demikian juga ini juga bahwa tadi keluarga pasukan tadi, walaupun pasukan tadi pasukan cadangan pun itu juga mendapatkan hak dari 4/5 tadi, termasuk keluarganya. Pasukan cadangan walaupun urung sido perang pun itu juga keluarganya juga mendapatkan bagian dari 4/5 harga wae. Nah, Syekh Mustafa nambahi awil ulama wa nahwuhum, termasuk yang dapat bagian ini para alim ulama. Kenapa? Dia juga tidak ikut perang, tetapi dia bagian untuk membina umat. Itu juga berhak mendapatkan bagian ini.
Miman tahtajul ummatu ila amalihim, karena ulama itu dibutuhkan untuk umat di dalam membina kepada mereka akan amalnya umat. Nah, niki pembinaan umat niki berhak, pembina dari umat berhak mendapatkan harta baik. Ngoten nggih. Ojo engko sing ngarep dikira njaluk bayaran, mboten. Mun dibayar kali Gusti Allah. Niki kula nyampeni anu ngoten nggih. Niki mboten. Nah niki kan hartane harta faik. Sakniki mboten enten harta faik, soalnya mboten enten perang nggih. Cuma nggih niki ini yang dijadikan dalil, siapapun yang berkontribusi untuk kemaslahatan umat boleh diberi gaji. Cuma orang yang menjalankannya, Pak, satu, enggak boleh mengharap, enggak boleh meminta. Niku ngoten. Enggak oleh ngarep-ngarep, Pak. Njaluk apa meneh enggak oleh, ngarep-ngarep ora oleh. Apa meneh njaluk niku ngoten. Nggih. Masyaallah. Mulane nggih ngeten iki, Pak. Masuk yen nek ngajari mbah-mbah kula ngeten iki. Ora oleh njaluk, ora oleh ngarep. Makane ya ustaz ya duwe pekerjaan ngono lho maksude, ben gak ngarep. Soale ngoten abah kula gak oleh. Ya kerja rek ngono jarene. Fayuto warisatahu alladzi kanat talzamahu nafaqatuhum fi hayatihim ma yasuddu hajatahum. Bahkan para alim ulama pun juga berhak, tidak hanya untuk alim ulamanya tapi juga keluarga yang ditanggung oleh para alim ulama itu, supaya diberi juga santunan dana dari harta faid tadi. Qala fi nihayah wa man mata minal murtazaqati dufina ila man kana tazamu nafaqatu min arba'ati akhmasil alfai kifayatahu la makana ya'khudhuhu huwa fatuta az-zaujah wa in ta'addadat. Nah iki Pak, siapa saja keluarga yang dijamin, ya semua keluarganya, anaknya para mujahid, anaknya para alim ulama yang mengajarkan agama kepada panjenengan, ini diberi, bahkan kepada istrinya, bahkan ini istrinya wa in ta'addadat, walaupun istrinya itu lebih dari satu, maka berhak atas santunan ini tadi ya. Makane oleh luwih saka siji diopeni niku oleh niku ngoten. Wal banatu hatta yang kihanna. Demikian juga ini anak-anaknya mujahid dan para alim ulama tadi disantuni dari harta faid tadi. Sampai apa? Kalau anak perempuan wal banatu hatta yang kihanna. Kalau anak perempuan itu sampai apa namanya, nikah. Nggih. Jadi anak perempuannya, santunan untuk anak perempuannya, ya, banyak perempuan para alim ulama, anak perempuannya mujahid itu disantuni mendapatkan pensiun itu sampai anak perempuannya itu menikah, ya, sampai menikah. Pun au yastaginiyanna bikasbin au ghairi. Niki ngoten, sampai anak perempuan itu menikah. Dan gak nikah ya apa? Atau sampai anak perempuan itu mandiri. Artinya dia bisa sudah dapat kerjaan, sudah punya pendapatan, sudah punya income.
baru nanti itu dilepas. Niku ngoten. Iku anak perempuan. Wa dzukuru hatta yastaqilu bil kasbi awil muqaddarati alal ghazwi. Kalau anak laki-laki diberi santunan itu sampai sampai dia bekerja. Nak wis bekerja oleh pendapatan santunan pensiunnya tadi mandek. Mandek. Atau sampai kuat perang. Kalau dia sudah mampu perang ya sudah, otomatis nanti dia dapat yang ghanimah tadi. Kalau dia perang bisa tergantung, kalau punya kuda berarti ya 3/5, kalau jalan kaki 1/5, dia berhak atas itu. Li ala yastahilan nasu bil kasbi anil jihati idza alimu dia'a iyalihim bi ba'dahum. Ini apa? Kenapa demikian? Supaya orang-orang itu tidak sibuk bekerja meninggalkan jihad. Kenapa? Karena dia tahu kalau nanti dia jihad, keluarganya tidak di backup. Kalau keluarganya tidak di backup, maka dia pasti akan meninggalkan jihad. Nah ini Pak Syekh Alan niku Syekh Mustafa, beliau menyampaikan begitu. Makanya nyon sewu niki termasuk sunnah nggih. Kalau ada keluarganya orang lagi sedang berjuang, wajib bagi kita untuk membackup, untuk memberikan pertolongan. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqo. Allah sampaikan dalam Quran ya. Orang-orang yang memberikan bantuan awau wa nasaru, ini bantuan baik secara logistik material atau bantuan dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk perhatian, dalam bentuk macam-macam, itu adalah orang-orang yang mau membantu orang yang berjuang di jalan Allah seperti itu. Maka ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itu termasuk orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang tulen. Makanya nek enten wong berjuang Pak ora digletakno Pak, kita harus bantu. Mungkin ada kekurangan makannya, kekurangan pakaiannya, kekurangan apa saja, dibantu. Seperti itu. Wa man balagha minal abna'i ajizan fa kamal lam yablugh. Lah, kalau anak yang ditinggalkan tadi, Pak, anaknya itu ajizan. Lemah fisiknya, lemah mentalnya, mungkin cacat fisik, cacat mental, seumur hidup dia harus ditanggung. Seumur hidup harus ditanggung. Kenapa? Karena kamal lam yablugh, status mereka seperti orang yang belum balik, seperti orang yang belum mandiri. Maka terhadap anak-anak yang mengalami cacat fisik maupun cacat mental dari anaknya para mujahid, itu ditanggung dari harta fai. Itu. Waqala niki Pak, niki Syekh Alan juga Syekh Mustafa beliau mengatakan wa yuqali auladil alim min amwalil masalihi ila ayyastaqilu walizaujati hatta tangkiha targhiban fil ilmi. Ini juga berlaku untuk para alim ulama. Maka para alim ulama, anak-anaknya para alim ulama itu juga harus disantuni ya, di auladil alim, dari harta yang diperuntukkan untuk kemaslahatan umat tadi sampai mandiri anaknya. Demikian juga wali zaujati, istrinya alim, itu juga berhak dapatkan santunan andaikan si alim tadi meninggal dunia.
Niki kewajibane wong sak masjid. Kewajiban. Nah niki kewajibane nggih, kewajibane napa namine dari harta fek. Kalau dulu harta fek, kalau sekarang ya enggak ada, ya otomatis menjadi tanggung jawab umat karena itu adalah pelita dari umat yang sudah mendarma baktikan hidupnya untuk umat, makanya umat juga harus membantu kepada keluarganya para alim. Niku ngoten. Anak-anaknya dibantu sampai mandiri. Nah, istrinya alim juga begitu. Dibantu. Nak suaminya meninggal si alim tadi, maka istrinya harus dibantu sampai mati atau istrinya nikah lagi. Boleh, itu termasuk membantu. Istrinya kiai meninggal, dinikahi sapa? Ya ora apa-apa. Nah, iki berarti termasuk membantu. Ngoten lho, aduh. Aja ndongakno mati aku lho ya. Wah, repot iki ngene iki. Targhiban fil ilmi. Ini semua karena demi cinta kita kepada ilmu agama, demi hajat kita kepada ilmu agama. Termasuk nyun sewu dulu para sahabiah begitu. Yang ditinggal mati enggak boleh nikah lagi itu istrinya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Kanjeng Nabi, istri-istri beliau tidak boleh menikah lagi. Spesial case. Tapi kalau istri-istrinya sahabat Pak, begitu. Masya Allah, begitu meninggal digantikan sahabat yang lain. Termasuk ada sahabiah namanya Atiqah. Niku begitu pernah dinikah oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar meninggal, kemudian dinikah oleh Abdullah bin Zubair, meninggal dan seterusnya. Jadi sampai beberapa sahabat. Itu seperti itu biasa Pak. Itu begitu. Jadi sampai menikah lagi itu istrinya para pengasuh yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Itu begitu. Demikian masuk dalam kategori masolihil muslimin, keterangannya adalah seperti itu. Makanya monggo Pak, kita ini butuh sama agama. Agama mboten butuh karo awake dhewe. Makanya agama itu tanggung jawab bersama. Maju mundur agama niku mboten sinten-sinten. Ya tergantung pada kita. Saniki pun untuk urusan dunia pengen dunyane maju, ya semua gotong royong bagaimana supaya dunianya jadi baik. Akhirat juga begitu, gotong royong bagaimana akhiratnya jadi baik. Masjid tambah makmur, paham agama, dilakoni agamane kanthi saestu. Ya, seperti itu yang dikehendaki. Makanya tengene hadis niki Kanjeng Nabi dawuhe napa niku, innallaha fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama dengan hambanya selagi hambanya mau menolong saudaranya. Dan ini Pak, Masya Allah. Ini dulu zaman Sayyidina Umar seperti itu gitu. Orang-orang yang ahli Quran dikirim ke mana-mana seluruh penjuru dunia untuk mengajarkan agama, termasuk niki Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman, ya, dari Madinah dikirim ke Yaman. Terus Amr bin As itu dikirim ke Mesir, seperti itu. Bilal bin Rabah di akhir hidupnya dikirim ke Syria. Jadi ya jadi gubernur di sana, tidak hanya gubernur, sekalian mengajarkan agama. Niki Lampung biyen ngoten Pak.
Jadi mengajarkan ilmu agama sak prakteke. Sak prakteke. Lha niki sing angel iki. Saiki teorine tok, prakteke Masya Allah ya. Udah sih bareng-bareng. Nggih ngoten. Masya Allah. Jadi gue ada cerita ya. Sayyidina Umar ngirim gubernur ya. Ini jenenge Sa'id bin Hilyam al-Jumahi radhiyallahu anhu. Dikirim ke Homs. Kalau dalam dulu Hims, masa ini Homs. Homs itu di satu daerah di Syria sana, Pak. Di dekat ya pokoknya daerah sana, Pak. Daerah Palestina, Syria. Homs. Selesai Hamas nih. Homs itu di Syria. Di sana Said bin Hilyam begitu, Pak. Dikomplain kali rakyatnya. Komplainnya nopo ya. Masya Allah. Gak gelem gubernur kuwi gak gelem ngelayani masyarakat kalau malam hari. Komplain. Seminggu sekali ikut telat. Mesti telat. Awan jane masuk siang. Tapi telat, tengah hari baru masuk untuk melayani masyarakat. Itu seperti itu. Kemudian dikomplain lagi apa namanya, ada 3 komplainnya. Akhirnya Umar datang mengklarifikasi. Waktu Umar datang itu, Pak, itu tidak langsung ke kantor, tapi langsung ke masyarakat dulu. Dulu khalifah itu begitu, Pak. Kalau sidak itu bukan datang ke kantor, tidak. Sidak itu ke masyarakat. Iya, bener ngono to, gubernurmu ki ngene iki. Oh nggih. Nggih memang leres niku. Mboten tepak niku jarine ngono. Tepak. Jadi gubernur sering telatan, boten gelem nglayani bengi, terus napa namine seminggu sepisan nak teko sampai tengah hari baru masuk, baru nglayani masyarakat. Akhirnya dikelompokne penduduk Homs, mari ngoten ditakoki gubernurnya di depan masa. Orang masane demo boten. Sengaja masa ini dikelompokne supaya mengklarifikasi langsung kelakuane gubernur. Akhirnya kalau saya tidak mau takoki bener ngoten, leres Sayyidina Umar sing disampaikne rakyat kula nggih leres ngoten niku. Bengi kula mboten nglayani napa. Soale kula niku nek awan niku ketemu menungso, nak bengi niku jam kula ketemu Gusti Allah. Gubernur ngoten, Pak. Jam kula nak siang nemoni menungso, nak bengi jam kula nemoni Gusti Allah. Donga, tahajud, nangis. Gubernur biyen ngoten niku. Gubernur saiki nggih ngoten niku. Nak bengi biasanya meeting. Ora meeting. Ora meeting tapi meeting sakniki. Terus nak mlebu kok sering telat. Nggih Sayyidina Umar, kula teng griya niku mboten gadah pembantu. Kula niku nak esuk jatah kula ngewangi masak bojo kula dhisik. Kalih ngopeni anak-anak kula. Bakdo niku nembe budal teng kantor. Iso niku saged ngoten niku. Nak kersa monggo nang mboten nggih pun. Lah niku sing seminggu pisan tekomu sampai tengah dino lagi mlebu ning kantor piye iki? Nggih Sayyidina Umar, kula niku gadah klambi namung setunggal. Seminggu niku kula cuci total teng griya, mukane kula singetan nang kamar. Ngenteni klambi dipegang garing nembe budal teng kantor. Lho ngoten, Pak. Niki budal teng Homs niku ngajari agama sakan
prakteke, ngajari dadi pemimpin sakan prakteke. Masya Allah. Dadi gubernur klambine siji. Awake dhewe kan gubernur, Pak. Klambine piro, Pak? Wis embuh karo iki. Sak lemari. Mari ngoten Sayyidina Umar langsung alhamdulillah, aku gak keliru milih gubernur. Ngoten, Pak. Akhirnya ngoten kali Sayyidina Umar di bar laporan niku, Pak. Dikirim, Pak. Kali Sayyidina Umar niku 1000 dinar. 1000 dinar. 1000 dinar niku pinten, Pak? Nggih, nek sak dinar niku 7,5 juta. Sakniki soalnya niki harga emas naik. Harga emas naik sakniki. Sehingga kira-kira sekarang 1 dinar itu ekuivalen dengan 7,5 juta. Nak 1000 dinar berarti 7,5 miliar. Langsung dikirim 7,5 miliar. Kali Sayyidina Umar tenggene Gubernur Said niku. Masyaallah. Begitu nerima duit niku langsung, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoten. Padha ya wong kene ya ngono nek oleh duit innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngoten nggih. Oh, ngoten nggih. Masyaallah sujud syukur. Lah niku Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung istrine niku kaget. Loh, napa Mas? Apa Sayyidina Umar meninggal dunia? Jawabnya saya Gubernur Said niku, iki luwih bahaya tinimbang meninggali Sayyidina Umar. Lho napa? Donya teka teng kula ngusir akhirate awake dhewe. Matur ngoten iki bondo teka wis aja nunggu sesuk dumen golekno wadah sing pas mari ngono didum sampai entek engko sore. Aku gak pengen delok engko sore bondo iki cek ana. Padahal gak klambine mung siji. Niku gubernur zaman biyen ngoten niku. Makane umate makmur. Saiki nggih pun kula mboten sah anu lah sing jawab jenengan dhewe pun ngoten mawon nggih. Ada benar dari Allah, kita yang salah dari saya. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.